Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Yulian Saputri, NIM 19045011, Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dari geografi politik dan hakikat dari geografi politik. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas pertemuan minggu pertama dari mata kuliah Geografi Politik. Baiklah, mari kita simak dari video selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu sejarah geografi politik. Yang pertama yaitu sejarah geografi politik pada akhir abad ke-19. Studi yang bersifat geografi politik ini baru nampak di akhir abad ke-19, seperti dikutip oleh Abdurrahman pada tahun 1982, yang menyatakan bahwa studi yang bersifat geografi politik ini sudah dimulai sejak lebih dari 2000 tahun yang lampau. Pemikiran geografi politik sampai dengan akhir abad ke-19 ini didominasi oleh teori Ratzel, Ritter, dan Mahan yang menganggap negara sebagai organisme, serta pengaruh alam terhadap tata perilaku manusia atau geographical determinism. Yang kedua yaitu sejarah geografi politik pada awal abad ke-20. Memasuki abad ke-20, barulah diajukan sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri yang ditandai oleh terbitnya buku karangan Frederick Ratzel yang berjudul Political Geography. Pada awal abad ke-20 ini, muncul pemikiran dari beberapa ahli Prancis seperti Albert, Lewis, André, dan Jacques yang beranggapan bahwa negara sebagai satu organisme hidup memiliki moral dan spiritual, sehingga tidak dapat dipandang sebagai satu ruang atau space yang hampa. Adanya nasionalisme, paham kebangsaan, cinta tanah air, membuktikan negara bukan sekedar ruang kosong. Demikian pemikiran ini disebut dengan geographical humanism. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu hakikat geografi politik. Yang pertama yaitu pengertian geografi politik. Secara etimologi, geografi politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan politeia. Geo berarti bumi, sedangkan poteia berasal dari dua kata, yaitu polis dan teia. Polis berarti negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti kebijakan atau urusan. Dengan kata lain, politeia adalah kebijakan penyelenggaraan negara. Sedangkan secara umum, geografi politik adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia secara politik, kemudian mempelajari sejauh mana kondisi lingkungan alam dapat mempengaruhi kegiatan manusia dalam menggerakkan aktivitas politiknya. Selanjutnya yaitu pendekatan studi geografi politik. Pendekatan studi geografi politik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu secara histori, faktual, fungsional, dan relationship. Secara histori, lebih mengkaji negara berdasarkan asal mula dan perkembangan suatu negara. Pendekatan ini memanfaatkan mempelajari negara sebagai individual case. Pendekatan yang kedua yaitu faktual, digunakan untuk mempelajari kenyataan-kenyataan kehidupan politik suatu negara dengan berbagai latar belakang unsur geografisnya seperti luas, bentuk wilayah, iklim, sumber daya, dan penduduk. Yang ketiga yaitu pendekatan fungsional, mempelajari tentang bagaimana suatu negara membina dirinya. Sifatnya non-politis seperti iklim, pegunungan, penyebaran, penduduk yang tidak merata. Yang keempat yaitu relationship, lebih menekankan pada hubungan faktor-faktor lingkungan alam dengan aspek-aspek politik. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kemakmuran suatu negara dilihat dari ketersediaan dari sumber daya alam, perhitungan kekayaan dana, dan menjadi dasar pada
kesadaran suatu bangsa itu untuk mempertahankan dan melangsungkan hidupnya. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup geografi politik. Ruang lingkup dari geografi politik ini terbagi menjadi 3, yaitu environmental relationship, national power, dan political region. Yang pertama yaitu environmental relationship. Konsep ini menekankan kepada hubungan antara kehidupan manusia dan lingkungan alam akibat dorongan kehidupan dan keanekaragaman wilayah negara. Yang kedua yaitu national power. Prinsip ini menekankan kepada masalah power atau kekuasaan negara. Prinsip ini membahas secara sistematis tentang pengaruh lingkungan alam terhadap ketahanan dan kekuatan nasional. Yang ketiga yaitu konsep political region. Konsep ini menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat teoritis seperti dasar, tujuan, dan ruang lingkup geografi politik, serta mengkoordinasikan keuangan. Konsep politik region membahas tentang pembagian wilayah administrasi, batas negara, dan masalah yang berhubungan dengan pengawasan wilayah kekuasaan negara. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.